Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Dindin Abidin MSI selaku dosen pemangku mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Saya Abdul Rojak NPM 41182191180026 dari kelas paralel 2 membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dalam pembelajaran penjas adaptif antara lain. Yang pertama ada tunanetra, yang kedua tunarungu, 3 tunawicara, 4 tunagrahita, 5 tunadaksa, 6 tunalaras. Untuk itu, simak dan dengarkan penjelasan dari saya. Tunanetra. Pengertian tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total atau total blind yang masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu untuk mobilitasnya bagi tunanetra dengan menggunakan tongkat khusus, yaitu berwarna putih dengan ada garis normal horizontal. Faktor penyebab tunanetra adalah prenatal. Faktor penyebab tunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Postnatal. Faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau syaraf pada waktu persalinan ibu hamil, menderita penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trakoma dan akibat kecelakaan. Media belajar, huruf braille. Huruf braille digunakan untuk keperluan membaca dan menulis bagi anak tunanetra. Huruf braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk mengganti huruf biasa. Mesin ketik braille. Mesin ketik braille lebih dikenal dengan keyboard khusus untuk tunanetra. Keterampilan menggunakan keyboard ini sangat berguna untuk proses pembelajaran dan keahliannya. Tunarungu. Pengertian tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengaran. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Penyebab tunarungu adalah kehilangan indera pendengaran dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya meliputi terlalu banyak kotoran telinga, paparan suara yang keras atau dalam waktu yang lama, panuan, ada benda yang masuk ke telinga atau efek samping pengobatan. Faktor dalam diri anak disebabkan oleh faktor keturunan dari salah satu atau kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Ibu yang sedang mengandung menderita campak Jerman atau rubella. 3. Ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah atau toxemia. Faktor luar diri anak. Yang pertama ada anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal anak terserang herpes simplex. 2. Meningitis atau radang selaput otak. 3. Otitis media radang telinga bagian rendah. 4. Penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan pendengaran bagian tengah dan dalam. Pembelajarannya, belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speech reading, belajar bahasa melalui pendengaran, belajar bahasa secara manual. Contoh olahraga untuk tunarungu seperti atletik, bola tangan, dan lainnya yang tentunya sudah dimodifikasi agar memudahkan siswa tunarungu tersebut. Tunawicara. Tunawicara atau bisu adalah mereka yang menderita gangguan berbicara sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas, atau individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga kesulitan dalam komunikasi. Tunawicara atau bisu sering diasosiasikan dengan tunarungu atau tuli karena ada sebuah syaraf eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Adapun organ berbicara antara lain, penghubung penting lainnya antara telinga dan mulut adalah syaraf trigeminal yang terhubung ke otot martil serta ke otot-otot yang memungkinkan kita mengunyah dan menutup mulut, yaitu otot temporal dan otot masseter.
disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagai berikut. Cara berolahraga dan cara pembelajaran hampir sama dengan tunarungu. Karena tunawicara dan tunarungu biasanya ada keterkaitannya. Tunagrahita atau yang biasa kita kenal sebagai keterbelakangan terjadi karena otak tidak berkembang dengan benar atau mengalami cedera yang membuatnya tidak dapat berfungsi dengan benar. Penderita tunagrahita dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya atau memiliki IQ yang rendah. Faktor penyebab tunagrahita antara lain faktor genetik, paparan racun, pernah menderita penyakit serius dan akibat cedera di kepala. Pembelajarannya, direct introduction dan cooperative learning. Contoh olahraga yang cocok untuk tunagrahita yaitu olahraga bocce khusus penyandang tunagrahita. Bocce atau olahraga rekreasi yang dimainkan dua regu dengan 3 hingga 4 orang anggota. Selain itu, olahraga ini bisa dikombinasikan dengan berbagai permainan menarik lainnya. Pada permainan bocce, ada kombinasi antara permainan dan gerak-gerak tubuh yang bermanfaat untuk merangsang saraf dan gerakan motorik tubuh. Bocce bisa melatih motorik dengan tangan dan kaki, mengasah konsentrasi, latihan bersosialisasi dan kerja sama tim. Tunadaksa disebut dengan istilah anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Tunadaksa seorang yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat indranya. Cacat ortopedi kelainannya terletak pada aspek otot, tulang, dan persendian atau dapat juga merupakan akibat adanya kelainan yang terletak pada pusat pengatur sistem otot, tulang, dan persendian. Penyebab tunadaksa antara lain faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat, mengalami kendala saat melahirkan, penyakit yang dapat berdampak fatal menyebabkan rusaknya fungsi otak. Cara pembelajarannya siswa tunadaksa antara lain segi medisnya, bagaimana kemampuan gerak, komunikasinya. Olahraga yang cocok untuk tunadaksa yaitu bersepeda, basket menggunakan roda, dan lainnya. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturannya yang berlaku di sekitarnya. Penyebab tunalaras ada antara lain kondisi atau keadaan fisik, masalah perkembangan, lingkungan atau masyarakat, kerja ataupun sekolah. Cara pembelajaran dan cara berolahraga. Klasifikasi media pembelajaran. Media audio antara lain menghasilkan bunyi suara, misal kaset, tape recorder, dan radio. Media visual dapat memperlihatkan rupa dan bentuk 2 dimensi. Non-transparansi, gambar transparansi slide, film, lembar transparansi. 3 dimensi, model benda sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.